Mereka yang menginjak-injak itu jahalah karena terkuasai oleh kemarahan. Orang-orang seperti itu dan orang-orang yang terkuasai oleh nafsu harus bertaubat sebelum meninggal. Kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya menggantikan Ustadz, siapa namanya? Ustadz Abdul ya, dari Donan yang kebetulan kalau pagi karena jauh nggak bisa datang ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya ingin meneruskan sedikit tentang solusi bagi orang-orang yang pernah melakukan dosa besar. Karena rupanya banyak sekali kaum muslimin yang belum tahu gimana orang kalau sudah pernah melakukan dosa besar. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan yang ke-71 dan seterusnya, insyaallah sampai 75. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yad'una ma'allahi ilahan akhar. Hamba Allah atau hamba zat yang maha rahman adalah mereka yang tidak mensekutukan Allah. Ini dosa besar yang pertama. Dosa besar ini di dalam banyak ayat disebutkan bahwa dosa yang satu ini tidak diampuni kaum muslim. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya Allah Maha Pengampun. Masa ada satu dosa yang tidak bisa diampuni sama sekali? Tentu ada, hanya caranya bagaimana. Kemudian yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Orang-orang yang membunuh tanpa ada alasan yang jelas. Tapi kadang-kadang kita di negara Indonesia ini kan tidak menerapkan hukum Islam. Kita harus tahu itu bahwa hukum pidana Islam itu ternyata banyak yang berbeda dengan hukum pidana yang dianut oleh Indonesia, yang diambilkan dari hukum Belanda. Sampai hari ini belum pernah ada perubahan. Bahwa apa yang terjadi dan viral kemarin di TikTok terjadi di Lombok Timur, ada satu orang dibegal oleh 4 orang karena satu orang ini mungkin punya ilmu bela diri yang mumpuni. Justru 2 di antara 4 begal itu terbunuh, 2 yang lain melarikan diri. Lalu lapor polisi. Yang jadi tersangka siapa seharusnya? Begal ya. Ini yang jadi tersangka adalah yang dibegal. Dan yang membegal yang masih hidup jadi saksi. Ini kan kualik-walik. Allah jelas mengatakan wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Hamba zat yang maha penyayang adalah mereka yang tidak membunuh kecuali karena sebuah alasan yang hak.
Alasan yang hak salah satunya kalau terancam dibunuh harus membela diri, namanya difa. Membela diri sampai yang mau membunuh tadi terbunuh, itulah alasan yang hak. Dia tidak membunuh sembarangan. Kalau begal tadi membegal, yang dibegal berani lalu bertempur, si begal membunuh yang membegal, punya alasan yang hak apa tidak? Nggak punya, karena dia melakukan jarimah atau kejahatan pidana, yaitu membegal di jalan. Sedangkan Allah berfirman, wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wahai kaumku, janganlah kau kurangi timbangan, jangan kau sebar kerusakan di muka bumi. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan kau begal barang-barang orang di jalan. Itu udah jelas. Tapi justru di negara kita kok bisa-bisanya terjadi kasus yang aneh seperti itu. Dan ini tentu akan jadi sorotan publik yang sangat luar biasa, karena di dalam banyak video disebutkan sebuah video, ya, saya melihat sendiri seorang wakapolsek atau wakapolres, yang jelas seorang pejabat polisi, mengatakan bahwa ya seperti itulah, karena Indonesia ini dilarang membunuh siapapun itu. Kalau begitu, ya begal bisa menjadi lapangan pekerjaan baru. Benar nggak? Iya dong. Begal bisa menjadi lapangan pekerjaan baru, karena kalau membegal dia aman asal tidak membunuh, ya kan? Nah, ini walek-walek seperti ini mudah-mudahan nanti bisa dibenahi oleh para pembuat undang-undang di negara ini. Yang ketiga adalah wala yaznun. Nah, masalahnya ayat berikutnya adalah wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan tiga hal itu, yalqa athama, dia akan mendapati dosa yang besar nanti di yaumil qiyamah. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, azab mereka dilipat gandakan terus yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Wa yakhludu fihi muhana, dan dia akan kekal abadi di dalam neraka. Di dalam neraka kok kekal abadi, padahal kemarin kita baru saja ngomong siapa orang yang membaca kalimat syahadat masuk surga. Seseorang yang beriman, di dalam hati ada iman, dan dia mengucapkan syahadat, endingnya pasti masuk surga. Tapi kalau sudah tercemar oleh tiga dosa besar ini dan tidak bertaubat pada waktunya, nih, bertaubat pada waktunya ini penting. Karena ada taubat yang sudah expired waktunya. Ini seringkali kita belum memahami masalah ini. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Mungkin tadi waktu sholat saya kurang satu frase yang belum terbaca. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat wa amana, dan beriman, wa amila sholihan, dan beramal soleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang-orang yang bertobat, iman, beramal saleh, setelah pernah melakukan itu, mereka diganti perbuatan-perbuatan buruk yang telah lampau dengan kebaikan. Kebaikan apa? Kalau dia sempat melakukan perbuatan-perbuatan baik, setelah itu ya perbuatan baiknya itu. Tapi kalau tidak sempat, ternyata kemudian meninggal, maka taubat itu adalah perbuatan baik. Begitu maksudnya. Tapi belum selesai. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barang siapa, wa man taba, dan barang siapa yang bertaubat, wa amila solehan, setelah bertaubat melakukan amal yang baik,
Fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka dialah orang yang taubatnya adalah taubat nasuha gitu. Taubat yang menasehati. Benar-benar taubat. Banyak sekali orang yang bertaubat habis itu balik lagi, lu lagi. Padahal ada aturan taubat itu bagaimana? Saya tadi membaca di rakaat kedua, innamat taubatu, adapun taubat. Alallahi, nih, alallah. Kalau ada kata-kata ala, alaikum atau alallah atau alaihim, itu wajib, artinya wajib bagi siapa? Allah. Kok ono sing majibke Allah iki sapa? Manusia diwajibkan, yang mewajibkan Allah, tapi Allah siapa yang mewajibkan? Di dalam tafsir disebutkan wallahu kataba ala nafsihil kataba ala nafsihi. Jadi ada beberapa hal yang Allah mewajibkan dirinya sendiri. Misalnya Allah kataba alaihi rahmah, Allah mewajibkan dirinya untuk menjadi zat yang maha penyayang, itu juga. Begitu juga Al-Ghafur dan lain sebagainya. Salah satunya adalah Allah mewajibkan dirinya atau membebani dirinya untuk menjadi zat yang selalu menerima taubat. Nah, di dalam ayat itu, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Kalau disebut sayyi'at itu bisa qabihah, perbuatan buruk, bisa perbuatan maksiat, bisa perbuatan fahisyah. Fahisyah itu zina. Apa aja pokoknya yang tidak benar. Salah satu maksiat ya termasuknya adalah apa? Syirik itu tadi. Wa yatubuna min qarib. Ini masalahnya. Di sini ada framing waktu yang orang sering nggak tahu. Fayatubuna min qarib. Kemudian sebelumnya ya'maluna sayyi'ati bijahalah. Tapi bijahalah ini artinya dengan karena sebuah kebodohan. Tapi kebodohan di sini bukan berarti karena nggak ngerti. Orang Islam pasti tahu kalau syirik itu dosa besar, dosa. Kalau membunuh itu dosa, kalau zina itu dosa, itu pasti tahu. Tapi bijahalah di sini maksudnya orang yang melakukan perbuatan itu pasti dirinya sedang dikuasai nafsu. Orang yang dikuasai nafsu disebut sebagai orang yang bodoh. Maka jangan sampai kita dikuasai oleh nafsu, karena kita menjadi bodoh kalau dikuasai nafsu. Satu orang yang hampir dikuasai nafsu tapi dia tetap pinter, siapa? Nabi Yusuf. Dia tetap pinter karena dia bisa mengabaikan penguasaan nafsu terhadap dirinya. Kemudian wayatubuna min qarib, ini penting kaum muslimin. Mereka bisa diampuni kalau taubatnya ini min qarib. Min qarib itu artinya cepat-cepat. Jangan ditunda. Mengapa? Paling dekat dari kehidupan kita itu apa? Semuanya jauh. Harta jauh, anak jauh, istri jauh. Yang paling dekat adalah mati. Adakah yang lebih dekat dari mati? Ada. Apa? Sebelum mati. Sebelum mati itulah kita harus bertaubat. Itu artinya min qaribin. Taubat hanya diberikan oleh Allah pada orang-orang yang melakukan maksiat karena bijahalah tadi, karena dikuasai nafsu atau ada nafsu sama kemarahan, ghadab. Bisa nafsu, bisa karena marah. Kalau ada Armando di injak-injak, itu karena dikuasai oleh kemarahan. Mereka yang menginjak-injak itu jahalah karena terkuasai oleh kemarahan. Orang-orang seperti itu dan orang-orang yang terkuasai oleh nafsu harus bertaubat sebelum meninggal. Kapan? Padahal bisa aja 2 menit lagi meninggal. Kapan? Ya sekarang. Jangan menunggu. Jangan menunggu nanti malam sholat taubat. Sekarang.
Sekarang taubat. Kemudian walaisatit taubatu, taubat tidak akan diberikan lilladzina ya'maluna sayyi'at, kepada mereka yang melakukan perbuatan yang maksiat, yang buruk, hatta idza hadara ahadahumul mautu, sampai ketika sekarat baru ngomong inni tubtul an, saiki aku tobat. Contoh itu jelas diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada kita melalui siapa? Raja Fir'aun. Raja Fir'aun dia bertaubat. Jangan dikira Fir'aun tidak pernah bertaubat. Fir'aun bertaubat, tapi ketika taubat air sudah menenggelamkannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang segera bertaubat, karena pasti kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Entah kecil entah besar, maksiat perlu ditaubati. Sesungguhnya Rasulullah setiap hari meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah sampai 100 kali. Berapa kali kita bertaubat? Sering lupa. Wallahul hadi ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.